Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gozi Alwi Maharomi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan handout atau bahan ajar tentang unsur kebahasaan artikel. Kompetensi dasar yang saya gunakan untuk membuat handout adalah KD 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis kebahasan artikel dan atau buku ilmiah dan mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Handout yang saya buat merupakan suatu materi pokok bahasa Indonesia kelas 12, yaitu unsur kebahasaan artikel. Sebelum memasuki materi inti, terdapat pengantar terlebih dahulu. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Petunjuk. Yang pertama, carilah sumber referensi mengenai artikel dan atau buku ilmiah. Kemudian, pahamilah unsur kebahasan teks artikel dan buku ilmiah. Dan yang terakhir, diskusikanlah dengan temanmu mengenai teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Uraian materi. Pada handout ini saya akan membahas 3 sub pokok yaitu struktur artikel, unsur kebahasaan artikel, dan perbandingan unsur kebahasan artikel dengan buku ilmiah. Sub pokok yang pertama yaitu struktur artikel. Struktur artikel terbagi menjadi 3, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Yang pertama ada pengenalan isu, yaitu pengenalan permasalahan, fenomena, atau peristiwa yang diangkat artikel tersebut. Isu dalam artikel biasanya ditentukan berdasarkan minat penulisnya, jadi setiap penulis memiliki ciri sendiri dalam menulis artikel. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumentasi. Rangkaian argumentasi berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isu atau topik bahasan. Bagian ini dilengkapi oleh sejumlah teori dan fakta-fakta yang didapat melalui wawancara, observasi, sumber bacaan, dan lain-lain. Yang terakhir, ada penegasan kembali. Pada bagian ini diisi dengan solusi, harapan, ataupun saran-saran. Masuk ke subbahasan yang kedua, yaitu unsur kebahasan artikel. Yang pertama, yaitu penggunaan istilah. Penggunaan istilah sudah sangat wajar dalam penulisan artikel. Penggunaan istilah yaitu penggunaan bahasa yang menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti atau bahasa yang hanya diketahui oleh kelompok masyarakat tertentu. Dapat dilihat di handout, banyak sekali penggunaan istilah yang digunakan, seperti esofagus, hiatus hernia, obesitas, dan heartburn. Yang kedua ada penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Meski kata kerja mental tidak begitu populer, namun cukup sering dipakai dalam teks ceramah, berita, dan lain-lain. Yang ketiga, ada penggunaan kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang digunakan untuk merujuk bagian teks sebelumnya maupun sesudahnya dalam suatu kalimat. Dalam handout terdapat 2 contoh kalimat yang menggunakan kata rujukan, yaitu fakta-fakta yang menunjukkan kesenjangan gender pada bidang pendidikan tampak pada proses pembelajaran di sekolah kurang. Siswa laki-laki selalu ditempatkan dalam posisi yang lebih menentukan. Kata rujukan yang digunakan adalah menunjukkan. Dan yang kedua, menurut laporan yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 2020 yang lalu, vaksin ini telah sukses melewati uji coba klinis tahap 1 dan 2. Kata rujukan yang digunakan adalah menurut. Yang keempat, ada penggunaan kata keterangan atau adverbia frekuentif. Kata keterangan yang diperlukan untuk meyakinkan pembaca seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Yang kelima, ada penggunaan konjungsi untuk menata argumentasi. Konjungsi merupakan kata hubung dalam suatu kalimat. Berarti konjungsi menata argumentasi merupakan kata hubung yang dipakai untuk memulai atau menyusun suatu argumentasi. Contohnya seperti pertama, kedua, ketiga, terutama, lebih jauh lagi, dan lain-lain. Keenam, terdapat konjungsi memperkuat argumentasi. Seperti poin sebelumnya, konjungsi merupakan kata hubung. Berarti konjungsi memperkuat argumentasi merupakan kata hubung yang digunakan untuk memperkuat suatu argumen dalam sebuah artikel. Contohnya adalah selain itu, sebagai, contoh, misalnya, padahal, justru, dan lain-lain.
Yang ketujuh, ada penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang sebenarnya tidak perlu memerlukan jawaban karena jawabannya pada umumnya sudah ada di kalimat itu. Atau memang tidak perlu dijawab karena memang sebenarnya bukan sedang bertanya, tetapi mengungkapkan sebuah pernyataan dalam bentuk pertanyaan. Untuk contohnya bisa dilihat di handout. Yang terakhir, ada penggunaan konjungsi, kausalitas, dan konsekuensi. Konjungsi, kausalitas, dan konsekuensi merupakan konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Contohnya seperti sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, hingga. Subbahasan yang terakhir adalah perbandingan unsur kebahasan artikel dengan buku ilmiah. Yang pertama ada karya ilmiah murni. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, cara penulisan yang sistematis, dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. Topik bahasan membahas permasalahan dalam bidang ilmiah dan penelitian yang jauh dari jangkauan masyarakat awam. Karya ilmiah murni dapat kita jumpai pada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal penelitian. Yang kedua adalah karya ilmiah populer atau artikel opini. Bahasa yang digunakan tidak baku, karena karya ilmiah populer lebih mengutamakan pemahaman masyarakat awam terhadap karya tersebut. Cara penulisan yang sistematis, tetapi tidak berdasar kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah yang mencakup bahasa bab per bab. Topik bahasan cenderung membahas permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat dan masalah di sekitarnya. Karya ilmiah populer dapat kita jumpai pada majalah, koran, atau tabloid. Setelah membahas unsur kebahasan artikel, terdapat latihan soal yang dapat dikerjakan. Sebelum mengerjakan, bacalah artikel yang berjudul "Ayo cuci tangan agar coronavirus tidak menyerang" dengan baik dan cermat. Kemudian, isi tabel yang telah disediakan. Kemudian, untuk presentasi kali ini saya rasa sudah cukup. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.